Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel kesayangan kita. Balik lagi bareng sama saya nih, Anissa Rosdiana. Kita akan belajar lagi tentang matematika. Oke, tapi saya nggak sendirian ya. Saya akan ditemani oleh dua teman saya nanti yang cantik-cantik. Dan kita langsung saja, kita akan membahas mengenai bangun datar segi empat. Tada! Oke, ini dia bangun datar segi empat. Ini juga bangun datar segi empat. Bangun datar segi empat. Bangun datar segi empat. Dan tada! Ini juga bangun datar segi empat. Jadi apa sih sebenarnya bangun datar segi empat itu? Nah, bangun datar segi empat itu merupakan sebuah bangun yang dibatasi oleh 4 sisi. Ingat-ingat ya, 4 sisi. Oke, kita langsung lihat. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini maaf tangannya 4 dah. Oke, 1, 2, 3, 4. Dan 1, 2, 3, 4. Jadi semua bangun tadi itu merupakan bangun datar segi empat. Karena bangun ini dibatasi oleh 4 sisi. Baik, buka mata, buka telinga ya guys, karena setelah ini bakal ada penjelasan-penjelasan yang menarik. Oke, check this out. Halo guys, saya Aisyah Hanum. Yuk kita lanjut belajar mengenai bangun datar segi empat. Apa ayo bangun datar yang saya pegang ini? Betul, jawabannya adalah persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun segi empat dan mempunyai beberapa sifat. Yuk kita pelajari bersama. Perhatikan papan tulis di atas. Tentu kalian sudah tak asing lagi dengan bentuknya. Bangun di atas merupakan bangun persegi panjang. Unsur-unsur persegi panjang ABCD di atas yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA merupakan sisi persegi panjang. Sisi AC, sisi BD merupakan diagonal. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D merupakan sudut pada persegi panjang. Sisi AB kongruen dengan sisi DC, dan sisi AD kongruen dengan sisi BC. Berdasarkan unsur-unsur persegi panjang di atas, sifat-sifat persegi panjang adalah panjang sisi yang berhadapan sama dan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonalnya sama dan membagi 2 sama panjang. Jadi, persegi panjang adalah suatu segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. Ilustrasi. Andra mempunyai kamar. Lantai kamarnya berbentuk persegi panjang. Ayahnya merencanakan untuk memasang ubin di lantai kamar tersebut. Ubin yang akan dipasang berbentuk persegi. Misalkan, sepanjang sisi lantai kamar yang panjang dapat dipasang sebanyak 15 ubin, dan sebanyak sisi lantai kamar yang pendek terpasang 8 ubin. Maka akan ada 120 ubin yang dapat memenuhi lantai kamar Andra. Banyaknya ubin yang dapat menutup dengan tepat lantai kamar disebut luas dari lantai kamar dalam satuan ubin. Misalkan, suatu persegi panjang dengan panjang P satuan panjang dan lebar L satuan panjang. Jika K satuan panjang menyatakan keliling dan L satuan luas menyatakan luas, maka rumus keliling dan luas persegi panjang adalah rumus keliling yaitu K sama dengan 2 kurung buka panjang ditambah lebar kurung tutup. Dan rumus luas adalah L sama dengan panjang dikali lebar. Contoh,
Diketahui luas persegi panjang 24 meter persegi dan panjang salah satu sisinya 8 meter. Hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Penyelesaian. Pertama, kita cari dulu lebar dari persegi panjang. Rumus luas yaitu panjang dikali lebar. 24 sama dengan 8 dikali lebar. Lebar sama dengan 24 dibagi 8. Lebar sama dengan 3. Karena lebar sama dengan 3, maka keliling persegi panjang adalah rumus keliling yaitu K sama dengan 2 kurung buka panjang ditambah lebar kurung tutup. K sama dengan 2 kurung buka 8 ditambah 3 kurung tutup. K sama dengan 22. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 22 cm. Halo guys, saya Maisita Hanum. Yuk kita lanjut belajar mengenai bangun datar segi 4. Apa yuk bangun datar yang saya pegang ini? Betul, jawabannya adalah persegi. Persegi ini merupakan bangun segi 4 dan mempunyai beberapa sifat. Yuk kita belajar bersama-sama. Perhatikan persegi ABCD berikut. Unsur-unsur persegi ABCD di atas yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA merupakan sisi persegi. Sisi AC dan sisi BD merupakan diagonal. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D merupakan sudut pada persegi. Berdasarkan unsur-unsur persegi di atas, sifat-sifat persegi adalah panjang sisi yang berhadapan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonalnya sama dan membagi 2 sama panjang. Panjang keempat sisinya sama, setiap sudutnya dibagi 2 sama ukuran oleh diagonal-diagonalnya. Diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Jadi, persegi adalah suatu persegi panjang yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Misalkan suatu persegi dengan panjang S satuan panjang, jika K satuan panjang menyatakan keliling dan L satuan luas menyatakan luas, maka rumus keliling dan luas daerah persegi adalah rumus untuk keliling sama dengan 4 kali sisi, dan rumus untuk luas L sama dengan sisi kali sisi. Contoh, hitunglah panjang sisi dan keliling dari persegi yang mempunyai luas 625 cm persegi. Penyelesaiannya adalah, karena luas persegi telah diketahui, maka panjang sisinya adalah luas sama dengan sisi kuadrat 625 sama dengan sisi kuadrat S sama dengan 25. Karena S sama dengan 25, maka keliling persegi adalah rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. K sama dengan 4 kali 25, K sama dengan 100. Jadi keliling persegi yang luasnya 625 cm persegi adalah 100 cm. Oke, kita lanjut mengenai bangun datar segi 4 lainnya. Ada yang tahu nggak bangun ini namanya apa? Betul, bangun ini adalah jajar genjang. Jajar genjang ini merupakan bangun datar segi 4 dan mempunyai beberapa sifat. Yuk kita selidiki bersama. Perhatikan jajar genjang ABCD berikut. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang yaitu AB sejajar dengan CD, AD sejajar dengan BC, AB sama dengan DC, dan AD sama dengan BC. Sudut-sudut yang berhadapan sama ukuran yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Dua sudut yang berdekatan saling berpelurus yaitu sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut C ditambah sudut D sama dengan sudut D ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi 2 bagian sama besar,
yaitu luas daerah segitiga ACB sama dengan luas daerah segitiga CAD dan luas daerah segitiga ADB sama dengan luas daerah segitiga CB. Diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang, yaitu AO sama dengan CO dan BO sama dengan DO. Jadi, jajar genjang adalah suatu segi empat yang pasang setiap sisinya yang berhadapan sejajar. Misalkan, suatu jajar genjang dengan alas A, sisi yang berdekatan dengan A adalah B, dan tinggi T, jika K satuan panjang menyatakan keliling dan L satuan luas menyatakan luas, maka rumus keliling dan luas daerah jajar genjang adalah rumus keliling, keliling sama dengan 2 kurung buka A plus B kurung tutup. Dan untuk rumus luasnya adalah L sama dengan A kali T. Contoh, hitunglah luas daerah jajar genjang A, B, C, D di samping ini. Penyelesaiannya yaitu diketahui AB kurung buka alas kurung tutup sama dengan 10 cm. T sama dengan 8 cm. Yang ditanya adalah luas jajar genjang. Maka jawabannya adalah rumus luas sama dengan A kali T. L sama dengan 10 kali 8, L sama dengan 80. Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 80 cm persegi. Hai, sekarang kita lanjut belajar mengenai bangun datar segi 4, yaitu belah ketupat. Perhatikan belah ketupat ABCD berikut ya. Semua sisinya kongruen. Sisi yang berhadapan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan kongruen, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi ukuran yang sama. Kedua diagonal saling membagi 2 sama panjang. Diagonal membagi belah ketupat menjadi 2 bagian sama besar, atau diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jumlah ukuran 2 sudut yang berdekatan 180 derajat. Jadi, belah ketupat adalah suatu segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Luas daerah belah ketupat sama dengan setengah hasil kali panjang diagonal-diagonalnya. Keliling belah ketupat sama dengan 4 kali panjang sisi-sisinya. Misal, L adalah luas daerah belah ketupat dengan diagonal-diagonalnya D1 dan D2. Maka, luas sama dengan L sama dengan D1 kali D2. Misal, K adalah keliling belah ketupat dengan panjang sisi S, maka K sama dengan 4 kali S. Contoh, PQRS adalah belah ketupat dengan diagonal PR sama dengan 6 cm, QS sama dengan 8 cm, dan PQ sama dengan 5 cm. Hitunglah luas daerah dan keliling belah ketupat PQRS. Penyelesaiannya diketahui PR sama dengan 8 cm, QS sama dengan 6 cm, PQ sama dengan 5 cm. Ditanya luas dan keliling belah ketupat PQRS. Maka jawabannya adalah, misal luas belah ketupat PQRS adalah L, maka L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, sama dengan setengah kali PR kali QS. L sama dengan setengah kali 8 kali 6, L sama dengan 24. Jadi, luas belah ketupat PQRS adalah 24 cm persegi. Dan keliling belah ketupat adalah K sama dengan 4 kali S, sama dengan 4 kali PQ. K sama dengan 4 kali 5, K sama dengan 20.
Jadi, keliling belah ketupat PQRS adalah 20 cm. Hai, sekarang kita lanjut belajar mengenai bangun datar segi 4, yaitu layang-layang. Dor, perhatikan layang-layang ABCD berikut ini ya. Panjang dua pasang sisi berdekatan sama, yaitu AB sama dengan AD dan BC sama dengan DC. AB kongruen dengan AD, BC kongruen dengan DC. Sepasang sudut yang berhadapan sama ukuran, yaitu ukuran sudut ABC sama dengan ukuran sudut ADC. Sudut ABC kongruen dengan sudut ADC. Salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi dua sama ukuran, yaitu segitiga ABC sama dengan segitiga ADC, atau sisi AC merupakan sumbu simetri. Diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lain menjadi dua sama panjang, yaitu sisi AC tegak lurus dengan sisi BD dan sisi BE sama dengan sisi ED. Jadi, layang-layang adalah segi 4 yang diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang. Misal, L adalah luas layang-layang dengan panjang diagonal-diagonalnya D1 dan D2. Maka, L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dan K adalah keliling layang-layang dengan S adalah sisi layang-layang. Maka K sama dengan 4 kali S. Contoh, Andi membuat sebuah layang-layang dengan panjang diagonalnya adalah 30 cm dan 50 cm. Berapakah luas daerah layang-layang yang dibuat? Penyelesaiannya yaitu, diketahui D1 sama dengan 30 cm dan D2 sama dengan 50 cm. Ditanya luas layang-layang. Maka penyelesaiannya yaitu, L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. L sama dengan setengah kali 30 kali 50. L sama dengan 750. Jadi, layang-layang Andi luasnya adalah 750 cm persegi. Oke, kita lanjut belajar mengenai bangun datar segi 4 lainnya. Ada yang tahu bangun ini apa namanya? Betul, jawabannya adalah trapesium. Trapesium merupakan bangun segi 4 dan mempunyai beberapa sifat. Yuk kita selidiki bersama. Guys, perhatikan trapesium ABCD berikut ya. Trapesium mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, trapesium sembarang. Kemudian trapesium sama kaki. Yang terakhir, trapesium siku-siku. Jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sudut sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Pada trapesium sama kaki, ukuran sudut-sudut alasnya sama. Pada trapesium sama kaki, panjang diagonal-diagonalnya sama. Trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Jadi, trapesium adalah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar yang berhadapan. Misal, L adalah luas daerah trapesium yang mempunyai tinggi T dan panjang sisi-sisi yang sejajar A1 dan A2. Maka, rumus luas yaitu L sama dengan setengah T kali kurung buka A1 ditambah A2 kurung tutup.
Misal, K adalah keliling trapesium, maka K sama dengan jumlah semua sisi pada trapesium atau K sama dengan AB ditambah BD ditambah DC ditambah CA. Contoh, luas sebuah trapesium adalah 49 cm persegi. Jika panjang sisi sejajar masing-masing 10 cm dan 4 cm, maka tinggi trapesium adalah penyelesaiannya yaitu diketahui luas trapesium sama dengan 49 cm persegi. Kita misalkan dulu A1 sama dengan 10 cm, A2 sama dengan 4 cm. Maka luas trapesium adalah rumus luas yaitu L sama dengan setengah kali T kali kurung buka A1 ditambah A2 kurung tutup. 49 sama dengan setengah kali T kali kurung buka 10 ditambah 4 kurung tutup. 49 sama dengan setengah kali T kali 14. 49 sama dengan 7T. 7T per 7 sama dengan 49 per 7. Jadi T sama dengan 7 cm atau tinggi sama dengan 7 cm. Jadi tinggi trapesium tersebut adalah 7 cm. Hai, gimana tadi belajarnya tentang bangun datar segi 4? Pasti seru ya. Jangan lupa dibaca dan dipelajari kembali ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Anissa dan beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.